BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yang secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan atau lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah atau negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, pengertiannya adalah tiap-tiap usaha yang baik seluruh ataupun sebagian besar modal itu dimiliki oleh negara yang mana melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia. 1. Menghasilkan barang dan jasa dalam mewujudkan besarnya kemakmuran masyarakat. 2. Menjadi pelaksana pelayanan publik, penyeimbangan kekuatan swasta besar, dan membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. 3. Melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 4. Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan adanya lapangan kerja. 5. Peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha di beberapa sektor perekonomian. Peran penting BUMD dalam perekonomian Indonesia. 1. Membantu meningkatkan pendapatan daerah. 2. Meningkatkan perekonomian dan pengembangan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas produksi daerah. 4. Memperluas lapangan kerja di daerah. 5. Mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Bentuk-bentuk BUMN ada 3. 1. Perusahaan jabatan. Perusahaan jabatan adalah badan usaha milik pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum. Kedua, perusahaan umum. Perusahaan umum adalah badan usaha milik pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepentingan umum dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiga, perusahaan perseroan. Perseroan merupakan bentuk BUMN yang didirikan untuk memupuk keuntungan. Keuntungan dalam arti memperoleh surplus atau laba dari hasil pelayanan berdasarkan pengelolaan manajemen yang menguntungkan. Bentuk-bentuk BUMD. Bentuk badan usaha ini bisa dalam berbagai bidang. Contoh di bidang transportasi, bidang pasar pengelolaan, dan bidang jasa perbankan. Kekuatan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Kekuatan BUMN dan BUMD. 1. Menguasai sektor vital bagi rakyat. 2. Melayani kepentingan umum sekaligus memperoleh keuntungan. 3. Memperoleh jaminan modal dari negara. Kelemahan BUMN dan BUMD. 1. Kinerja BUMN dan BUMD tergantung kondisi keuangan negara atau daerah. 2. Manajemen perusahaan kurang profesional. 3. Dapat menimbulkan monopoli. BUMS atau yang dikenal juga sebagai agen pembangunan di Indonesia adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta dalam mengelola bidang-bidang usaha dan sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hajat orang banyak. Tujuan utama BUMS adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, BUMS juga dituntut untuk melaksanakan program yaitu Corporate Social Responsibility bagi masyarakat sekitar. Peran-peran BUMS. 1. Sebagai penggerak
perekonomian negara. 2. Menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 4. Sebagai sumber pendapat negara. 5. Meningkatkan produk nasional dan pendapat nasional. Bentuk-bentuk BUMS. 1. Perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang bentuknya paling sederhana. Sumber modalnya dari pemilik pribadi dan dikelola sendiri. Perusahaan jenis ini sangat mudah berpindah tangan dan dapat kapan saja ditutup. Persekutuan perdata, yaitu perusahaan yang didirikan dengan partner yang mempunyai profesi yang sama dan perusahaan didirikan atas nama. 3. Persekutuan firma, yaitu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Firma ini merupakan sekutu yang bersifat tanggung rentang. Jika salah satu membuat utang, maka sekutu yang lain akan terkait dengan utang itu. 4. Persekutuan komoditer, atau yang lebih dikenal dengan CV. Dalam perusahaan ini terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertugas untuk menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi atas dasar perjanjian awal dibentuknya perusahaan. 5. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum dan modal yang dimiliki terdiri atas saham-saham, sehingga segala sesuatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab pemilik saham. Mendirikan badan usaha. Yang pertama, membuat akte perusahaan ke notaris. Karena perusahaan berbadan hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan ke notaris. Nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan seperti biasa, direktur utama, dan para komisirnya. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Jadi, ini didapatkan dari kantor kelurahan di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, cara mengerjakan surat keterangan yang sama. 3. Mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. 4. Mendapatkan surat keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Yang kelima, mengurus SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. Yang keenam, mengurus tanda daftar perusahaan, yaitu TDP. TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian usaha ialah tahapan pengurusan izin pendirian. Yang pertama, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. 2. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. 3. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed.